Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami, Si Firman. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembantaran. Apakah itu pembantaran? Agar lebih paham, kita langsung saja ya. Nah, pembantaran ini berarti penangguhan masa penahanan dan diperjelas dengan keterangan. Masa penahanan yang tidak dihitung selama dirawat di rumah sakit. Jadi jika ternyata jadi tersangka atau terdakwa kemudian mengalami pembantaran karena sakit dan perlu dirawat di rumah sakit, itu tidak dihitung sebagai masa penahanan. Nah, setiap perawatan yang menginap di rumah sakit di luar rutan, jika ada rumah sakit dalam rutan, itu maka dihitung penahanan. Atas izin instansi yang berwenang menahan, tenggang waktu penahanannya dibantar. Jadi nggak dihitung. Jadi misal diberi penahanan 20 hari, ternyata sebelum 20 hari di 10 harinya mengalami pembantaran karena sakit. Nah, ketika dibantar tidak dihitung sebagai tenggang waktu, jadi tidak berjalan, tetap dianggap masih menjalani 10 hari. Nah, misal dirawat di rumah sakit 10 hari, jadi bukan berarti sudah 20 hari ditahan, bukan, tapi tetap 10 hari ditahan, seperti itu. Nah, mengenai aturan hukum mengenai pembantarannya, ini status orang yang mendapat pembantaran tetap sebagai tahanan, ya, tetap sebagai tahanan. Masa pembantaran dihitung sejak tanggal ditahan, secara nyata dirawat inapkan di rumah sakit. Jadi benar-benar dirawat inapkan di rumah sakit, itu dihitung. Kemudian harus dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala rumah sakit tempat tahanan tersebut dirawat inap. Jadi harus ada surat keterangan ya dari kepala rumah sakit. Tidak memerlukan penetapan tersendiri dari ketua pengadilan negeri. Nah, ini jadi kalau pembantaran bisa dari penyidik langsung menetapkan ya, boleh pembantaran, boleh. Atau misal dari kejaksaan, misal. Itu bisa juga. Nah, keputusan pembantaran diambil oleh instansi yang menahan. Nah, lihat menahannya siapa? Apakah polisi, kejaksaan, atau pengadilan. Nah, di situ yang bisa memberikan keputusan pembantaran. Masa pembantaran berakhir ketika terdakwa kembali ke rutan. Nah, jadi yang penting sudah kembali ditahan di rutan ya, entah itu rutan Polri atau rutan kejaksaan atau ada di rutan Kemenkumham, itu berarti sudah berakhir masa pembantarannya. Setelah masa pembantaran selesai, maka tenggang waktu penahanan berjalan kembali dan dihitung sesuai ketentuan dalam KUHP. Nah, jadi di sini ya, misal tadi 10 hari ya, 10 hari sudah ditahan di rutan, ternyata 10 hari pembantaran. Nah, ketika kembali ke rutan, maka hari pertama di rutan setelah pembantaran itu dianggap sudah menjalani total 11 hari penahanan di rutan, seperti itu. Masa pembantaran tidak dihitung untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan tadi ya, gambarnya sudah jelas. Jadi tidak dihitung. Nah, jadi misal divonisnya 3 bulan, ternyata mengalami pembantaran keseluruhan ya, dari awal masuk ternyata pembantaran, jadi tidak disidik. Kemudian ketika masuk, padahal ini mengalami pembantaran atau di rumah sakit dengan surat keterangan selama 1 bulan. Nah, sedangkan batasnya tenggangnya itu dari penyidik 20 hari. Nah, itu tidak dianggap bahwa tenggang waktunya berjalan, jadi tidak dihitung ya, untuk mengurangi pidana atau vonisnya nanti. Misal vonisnya 3 bulan tadi, jadi walaupun menjalani 30 hari di rumah sakit, kemudian di rutan 10 hari, yang dihitung hanya 10 harinya saja di rutan, untuk dikurangkan ke vonis pidananya, seperti itu. Selanjutnya pada pasal 24 KUHP, penyidik hanya bisa melakukan penahanan paling lama 20 hari, seperti yang saya jelaskan tadi. Paling lama 20 hari tingkat penyidik. Nah, jika diperlukan dapat diperpanjang
40 hari. Nah, jika masih kurang juga, maka penegak hukum bisa memperpanjang masa penahanan maksimal 60 hari. Jadi dari total ini adalah 120 hari ya. Ini total penahanan terhadap tersangka dalam tahap penyidikan adalah selama 120 hari. Setelah 120 hari, maka demi hukum penyidik harus mengeluarkan tersangka. Ini wajib ini ya. Nah, pernah kejadian juga ini di lapas saya yang dulu itu ternyata ditahan. Setelah ditahan selama 3 bulan, nah, ternyata belum ada kejelasan di situ. Nah, setelah penahanan 4 bulan juga belum ada kejelasan, sampai 4 bulan itu terhitungnya 120 hari ya. 120 hari ternyata tidak ada kejelasan tentang apakah vonis bersalah. Nah, jadi dari lapas ini akan membebaskan demi hukum. Jadi keterangannya itu bebas demi hukum. Seperti itu. Selanjutnya, saat pembantaran status orang tetap sebagai tersangka. Nah, karena statusnya masih tetap tersangka, ia tetap menjadi tanggung jawab penyidik dan sepenuhnya dalam pengawasan penyidik. Jadi yang mengawasi itu penyidiknya ya. Jadi bukan dari petugas lapas. Jadi tetap diawasi oleh kepolisian kalau memang penyidiknya kepolisian, atau kejaksaan, atau pengadilan negeri, seperti itu. Selanjutnya, segala biaya yang harus ditimbulkan selama masa pembantaran menjadi tanggungan negara, tapi negara yang menentukan ya. Nah, jika tersangka mengajukan kelas perawatan yang lebih baik, biayanya ditanggung oleh yang bersangkutan. Nah, ini di lapangan biasanya yang pembantaran ini memang dominan itu orang-orang yang punya ya. Jadi ketika ditetapkan kelas untuk perawatannya itu rendah karena memang kemampuan negara seperti itu tidak sesuai dengan kelas yang diinginkan oleh terdakwa atau tersangka, maka biasanya tersangka ini mengajukan kelas perawatan yang lebih baik, jadi lebih tinggi. Nah, tapi biaya sendiri tentunya ya. Nah, pada pasal 22 ayat 4 KUHP ya, mengatur masa penangkapan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Nah, ini aturannya diingat ya. Pasal 22 ayat 4 KUHP ya, mengatur masa penangkapan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan jika penahanan. Nah, karena ini pembantaran beda hitungannya. Ini contohnya ya. Ditahan 100 hari. Kemudian kena pembantaran 20 hari karena orangnya sakit, jadi dibantarkan selama 20 hari. Nah, ini dianggap masih ditahan 10 hari ya. 100 hari ya. Jadi tetap ditahan, dianggap ditahan 100 hari. Yang pembantaran 20 hari tidak dianggap sebagai ditahan. Selesai pembantaran kembali ditahan 20 hari. Jadi total sudah 120 hari. Penahanan maksimal ini 4 bulan ya. Perhitungannya di aturan ini 1 bulannya itu 30 hari ya, biar lebih mudah perhitungannya. Kemudian tersangka telah ditahan selama 120 hari ya totalnya. Yang 20 hari tidak dihitung. Jika di akhir proses peradilan pidana, hakim memutuskan bersalah dan dijatuhi pidana kurungan 5 tahun ya. Jadi ditahannya 120 hari, kemudian vonisnya ternyata pidana kurungan 5 tahun. Maka dari 5 tahun vonis pidana ini dikurangi masa penahanan selama 120 hari ini atau 4 bulan ya. Jadi harus menjalani pidana kurungan kurang lebih 4 tahun 8 bulan. Karena dari 5 tahun ini 1 tahunnya dipecahkan jadi bulan ya, jadi 12 bulan kurangi 4 itu 8 bulan, jadi 4 tahun 8 bulan, seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang pembantaran. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar di bawah ini ya. Nah, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.